dengan saya Robby Fahmi di FLM Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber yang memang kita datangkan karena selain isunya masih segar, juga memperingati Hari Krida Pertanian yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Nah, narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Soleh, Ketua HKTI. Selamat siang Pak Soleh. Selamat siang. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dan yang kedua yaitu Pak Jumantoro, Ketua BPO Pak ya, Badan Pertimbangan Organisasi HKTI. Nah, untuk mempersingkat waktu kita podcast hari ini, kita akan mempersilahkan kedua narasumber kita untuk sedikit menjelaskan tentang HKTI. HKTI. Mungkin langsung saja dari Pak Soleh dulu sebagai Ketua HKTI. Apa itu HKTI, Pak? Terima kasih. Bahwa HKTI adalah suatu organisasi masyarakatan, yaitu Himpunan Kerukunan Tani, dan sebagai Ketua Umum kami adalah Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Muldoko. Dan intinya beliaunya punya suatu visi misi yang sama, mulai dari tingkat pusat maupun provinsi maupun daerah, bahkan di tingkat desa, agar supaya bisa menjadi untuk bisa mengawal, menjembatani kepada petani agar supaya petani bisa hidupnya layak, hidupnya makmur dan sejahtera. Sejauh ini Pak ya, keberadaan HKTI itu kan masih belum menyentuh semua kampus, semua daerah di Jember. Mungkin kalau secara struktur itu apakah sudah ada di tingkat desa, tapi kok rasa-rasanya saya sebagai petani belum mengenal seutuhnya. Iya. Jadi gini, jadi HKTI ini dari tingkat DPC Kabupaten Jember dalam strukturisasi sudah jelas, sampai di tingkat kecamatan namanya PAJ, dan itu anggotanya adalah dari Kapoktan Tani dan juga dari kelompok tani, bahkan langsung ke desa namanya ranting. Jadi mulai dari ranting, tingkat ranting yaitu tingkat desa, dan nanti langsung anggotanya adalah para petani atau kelompok tani yang ada di desa-desa dan kelurahan seluruh Kabupaten Jember. Ada 248 desa dan kelurahan. Berarti sudah merata ya Pak ya? Alhamdulillah sudah merata, dan semuanya sudah kita konsolidasi sampai ke bawah, dan alhamdulillah bisa membantu kepada petani untuk menyuarakan dan juga untuk bisa mengawal pada petani untuk bisa gimana supaya ilmu-ilmu pertanian nanti bisa bermanfaat untuk petani. Nah, ini sekarang ke Pak Jumantoro. Ya. Kenapa kok harus ada HKTI? Toh selama ini persoalan pertanian itu tidak pernah selesai. Padahal HKTI kan sudah berdiri, ya, saya kira sudah cukup lama lah ya. Jadi terima kasih kenapa harus ada HKTI, pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang lembaga tani ini, HKTI ini sebenarnya menjadi bridging institusi bahasa kerennya. Tapi kalau kata saya itu jembatan, menjadi mediator dan fasilitator, karena dengan adanya lembaga HKTI ini, petani yang ada di desa, di kecamatan itu bisa menyampaikan, misalnya sungkan kepada penyuluh, kepada petugas, kepada aparat. Kami yang sama-sama petani, Himpunan Kerukunan Tani, Kun kan itu, sambil ngopi, ngobrol, duduk, jagongan, cangkruan seperti ini, mereka bisa menyampaikan apa sih yang kendala yang terjadi di lapangan. Dari situ HKTI akan menjembatani, menyampaikan kepada stakeholder, katanya, menyampaikan kepada penentu kebijakan. Ini loh kondisi real yang ada di lapangan. Cuman HKTI ini bukan penentu kebijakan. Jadi kami ini hanya bisa menyampaikan, misalnya kalau di Jember kepada Pak Bupati, misalnya kepada wakil rakyat kita, kan tidak mungkin kadang kelompok petani langsung kan kadang ewo pakewo. Sehingga dengan adanya HKTI ini kami menjembatani, menyampaikan perkara mereka mendengarkan alhamdulillah, tidak mendengarkan masya Allah kan gitu. Kenapa? Petani ini salah satu lembaga tani HKTI ini PLT, petugas lillahi ta'ala, tidak ada bayarannya. Hanya semangat saja. Makanya apa disampaikan oleh ketua tadi bahwa kami ini ada sampai ke tingkat desa. Cuma karena masyarakat di pedesaan ini masih kadang sungkan, kadang mereka
tadi kita di desa ini kan tinggal Pak Tani dan Bu Tani. Nah, belum ada yang Mas dan Mbak Petani. Nah, ini konsepnya ke depan bagaimana lembaga ini ada betul-betul bisa memberikan asas manfaat kepada petani-petani yang ada di desa. Ya. Setiap organisasi pasti punya program kerja, Pak. Ya. Iya. Nah, kira-kira program kerja yang sudah dijalankan oleh HKTI selama kepengurusan Pak Soleh itu apa aja? Jadi yang pertama dari segi SDM, sumber daya manusianya dulu pada petani. Karena kami melihat bahwasanya petani itu monoton dalam hal ilmu tentang pertanian itu monoton. Jadi kenapa saya bicara monoton? Karena turun temurun seperti itu. Nah, disinilah HKTI ini sebagai garda terdepan memberikan edukasi, memberikan suatu gagasan, inovasi dan ide agar supaya pertanian itu bisa lebih maju. Dalam arti apa lebih maju? Sehingga apa? Mulai dari bibit yang bagus, bibit yang ideal, dan juga perawatan yang baik, dan juga nanti hasil produksi, hasil panen juga baik. Ditambah lagi dengan nantinya kalau sudah baik semuanya, nantinya pemasarannya. HKTI ini sebagai garda terdepan untuk membantu petani agar supaya bisa hasil panennya itu bisa dengan harga yang layak. Bukan harga mahal, tapi harga yang layak yang bisa dipahami oleh petani. Itu program utama. Mungkin Ya. Pak Jumantoro, Ya. apa selama ini program itu ada kendala nggak ketika disosialisasikan ke para petani? Ya, jadi banyak kendala memang bagaimana merubah mindset petani, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Soleh. Tantangannya kebetulan saya 3 periode menjadi Ketua HKTI dan ini sangat luar biasa bagaimana sebenarnya peran take and give katanya dari petani kepada kita itu juga masih sangat kurang sekali. Yang kedua, bagaimana sebenarnya peran pemerintah untuk menghidupkan kelembagaan tani ini dengan dukungan ya mungkin anggaran lah sedikit-sedikit untuk sebagai support kita ke lapangan. Karena tidak mungkin kelembagaan ini hidup tanpa adanya support APBD misalnya. Kita ini hanya PLT kumpul urunan. Nah, ini kan lucu lah. Tetapi paling tidak ada sebuah semangat kami bahwa dengan adanya lembaga tani ini lewat HKTI ini benar-benar nantinya menjadi sebuah jembatan. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, jembatan alih teknologi, alih informasi pasar. Bagaimana petani tidak dicocok, alias ditipu. Jangan sampai ada kemitraan yang mengatasnamakan kemitraan, tapi pengusahanya yang untung, petaninya yang buntung. Jangan sampai ke situ. Jadi bagaimana pola ke depan ini dengan adanya lembaga yang namanya HKTI di Kabupaten Jember, apalagi nahkodanya yang masih seger, kuat gitu, dan akademis. Ya. Jadi bagaimana menjadi sebuah konsep nyata dari hulu ke hilir. Kita tidak berharap untung besar, tidak. Tapi bagaimana petani jangan buntung. Mereka mendapatkan harga yang layak. Bagaimana regulasi kebijakan lebih berpihak pada kepentingan petani khususnya di Kabupaten Jember yang kita cintai. Di HKTI itu kan nggak ada honor, Ya. nggak ada honornya, terus kemudian ya kerja sosial ya. Iya, betul. Kenapa kok sesemangat itu untuk apa mensosialisasikan programnya kepada petani, kok sesemangat itu? Jadi kami ada rasa yang tidak bisa tukar dengan uang. Pada saat petani ini hanya menjadi sebuah objek, kami, ketua dan teman-teman yang lain ini punya panggilan hati, punya nurani. Kalau ini dibiarkan, maka yang katanya slogan gemah limpah loh jinawi katanya. Tapi ini hanya slogan. Nah kami bersama teman-teman pengurus yang baru, Pak Ketua dan semuanya bermimpi ini menjadi nyata. Dengan hadirnya HKTI ini, walaupun kita tidak punya gaji, kita insya Allah diberikan ganti rezeki yang melimpah dengan kesehatan, hasil produksi yang melimpah, dan insya Allah ke depan harga yang lebih menguntungkan, bukan membuntukan. Itu mimpi kami. Kalau Pak Soleh, apa Siap. ada semangat secara pribadi, mungkin karena orang tua petani atau karena memang lahir dari petani atau ya apa? Semangatnya? Ya, jadi kita itu memang lahir dari seorang petani. Sehingga kita ingin sebagai generasi penerus yang memperjuangkan petani ini memang wajib hukumnya agar supaya petani ini tidak punah. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan yang kita kedepankan adalah apa? Kita harus masuk di dalam komunitas ataupun dalam himpunan kerukunan tani Indonesia yaitu HKTI. Ini yang bisa membawa, bisa menyuarakan kita agar supaya bisa kolaborasi, sinergi, akselerasi dengan pemerintah atau stakeholder yang ada di Kabupaten Jember ini.
Satu-satunya jalan yaitu tadi ingin gimana supaya memperjuangkan petani agar supaya petani itu sejahtera dan layak, itu aja. Saya melihatnya HKTI itu gini, kalau wakil rakyat itu lebih kepada mewakili keluarga ya, tapi kalau petani kayaknya lebih cocok diwakili oleh HKTI. Nah, jangan kemana-mana dulu, kita nanti bakalan membahas lebih persoalan-persoalan petani yang lebih fokus, yaitu tentang penyusutan lahan, kemudian RT RW, tapi setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Rahmat Cahyodinarso dan tim 0824 Jember mengucapkan selamat atas launchingnya podcast FWLM, Forum Wartawan Lintas Media Jember. Semoga dapat menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat, serta wahana bertukarnya konsep dan gagasan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Jember yang bermartabat. Halo, kembali lagi dengan saya Robi Fahmi di FLM Channel. Masih dengan dua narasumber kita, yaitu Pak Soleh dan Pak Jumantoro, yang sudah lama terjun di dunia pertanian. Kali ini kita akan membahas soal masalah-masalah di bidang pertanian, Pak Soleh. Siap. Yang pertama, ini yang saya rasakan sendiri, Pak. Semakin lama orang yang mau bekerja di pertanian itu semakin berkurang. Betul. Yang kerja itu aja. Betul. Kalangan muda itu lebih memilih buka kafe ya. Ya. Terus kemudian milih kerja di luar negeri atau kerja di perusahaan, sehingga pertanian banyak yang menganggur. Ya. Ini gimana solusinya menurut Pak? Jadi gini, kita melalui HKTI ini agar supaya menyuarakan ini, agar supaya untuk bisa membentuk, yaitu memproduk, yaitu petani milenial. Apa yang harus dilakukan untuk memproduk petani milenial agar supaya pemuda-pemuda itu senang dengan petani? Yaitu tadi sering sekali saya sampaikan, kita harus sinergi dengan pemangku kekuasaan, yaitu dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Jember dan juga di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa, agar supaya petani-petani milenial ini tumbuh, berkembang di wilayah kita masing-masing, khususnya di Kabupaten Jember ini. Mulai dari apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa kenapa sampai saat ini pemuda atau petani milenial itu enggan untuk bertani. Jadi pemuda-pemuda itu enggan untuk bertani karena apa? Karena bertani itu kalau zaman sekarang itu kayaknya kurang baik. Jadi lebih baik buat apa itu mendirikan kafe, kerja di luar negeri dan sebagainya. Bahwasanya gengsi, idealis dan sebagainya seperti itu. Tapi kita kembali lagi untuk menuju kedaulatan pangan. Ini yang paling penting. Kalau tidak ada regenerasi, sudah waktunya ketahanan pangan akan hancur di Kabupaten Jember, khususnya umumnya di Indonesia ini. Sehingga kita berpijak pada hal tersebut, HKTI ini mengajak kepada pemuda-pemuda tani, generasi-generasi petani ini agar supaya mau dan ikut memberikan apa itu dari segi pemikiran dan juga tenaganya agar supaya ikut sama-sama untuk bertani dengan HKTI. Mulai dari kita adakan pelatihan, penyuluhan, dan juga pendidikan cara bertani yang baik. Tapi di sini kita tidak bisa melangkah sendiri. HKTI tidak bisa melangkah sendiri, tidak kita pungkiri. Kita akan menggandeng, kita akan memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Pak Bupati ini, agar supaya bersama-sama menggandeng dari akademisi, untuk bersama-sama ikut di dalamnya, menyuarakan bahwasanya pemuda atau petani milenial di Jember ini harus ada. Tujuannya untuk menjaga, menuju kedaulatan pangan. Karena jangan sampai kedaulatan pangan ini punah, hancur, gara-gara tidak ada generasi penerus petani. Ini kunci utamanya seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut Pak Jumantoro, Ya. Kan begini, dulu Pak Jokowi itu sempat bilang, jurusan pertanian itu kalau sudah lulus rata-rata tidak ke sawah, Ya. tapi kerja di bank. Ya. Nah, ini kan di Jember ini ada jurusan pertanian ya. Ya. Pastinya banyak
mahasiswa yang asalnya Jember yang kuliah di jurusan pertanian lah. Kira-kira sejauh ini yang turut terlibat di HKTI ada nggak? Alhamdulillah kita sudah mulai mengajak bagaimana sebenarnya konsep ke depan bertani itu keren, bertani itu menguntungkan. Karena pola pikirnya sekarang pedagang cilok itu lebih survive daripada petani yang punya 0,1. Kalau dapat receh, padahal modal yang dikeluarkan itu lebih banyak petani. Contoh, harga satu sawah aja 0,1 berapa puluh juta. Sedangkan pedagang cilok dapat 5 juta dengan modalnya sudah 2,5 juta beli motor odong-odong, modalnya 2,5 mereka jalan bisa makan tiap hari. Tapi kalau bertani nunggu 4 bulan. Nah makanya konsep yang disampaikan oleh Pak Ketua butuh petani-petani milenial. Jangan berpikir bahwa petani itu pembalap, pemuda berbadan gelap, tidak. Tapi pemuda yang punya fulus banyak. Ini kita konsep itu akan kita mainkan. Tetapi betul yang disampaikan tadi, butuh keterlibatan pemerintah daerah, butuh kepedulian wakil rakyat, pemimpin yang ada di Kabupaten Jember ini. Bagaimana sektor pertanian ini lebih menarik buat anak-anak muda. Jadi jangan sampai berpikir kalau bertani karena anak muda, satu yang mereka takutkan. Pada saat mereka melamar anaknya orang, pada saat dikatakan itu petani, pasti dikatakan masa depan tidak kelihatan. Bagaimana konsep ke depan yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Soleh, petani milenial. Walaupun bertani, banyak fulusnya, banyak PC-nya. Jadi pada saat mereka punya mimpi, sekarang petani takut bermimpi. Kenapa? Pada saat mereka tanam lebar, mereka butuh kena wereng misalnya ya, harganya jatuh. Contoh hari ini, harga tomat antara 1.500 dan 2.000. Kalau mereka tanam luas, maka bukan lagi mereka menguntungkan, tapi menguntungkan. Itu yang mereka bikin cium. Bagaimana dengan teknologi petani milenial bisa tekan HP sekarang ya. Teknologi yang dilakukan. Apa yang saya katakan tadi? Petani milenial berbasis kearifan lokal, mereka cerdas. Jangan sampai perguruan tinggi yang ada di Jember ini mencetak pengangguran terdidik di bidang pertanian. Tapi kita punya mimpi HKTI. Saya sampaikan ke kawan-kawan anak muda yang bergabung dengan HKTI. HKTI akan mencetak entrepreneur terdidik di bidang pertanian. Itu konsep kita ke depannya. Lah, ini Pak Jumantoro, terkait masih soal petani milenial. Kira-kira ada data valid nggak apa petani milenial yang sejauh ini aktif? Jadi kami belum punya data yang valid. Jadi Pak Ketua, Pak Soleh sudah meminta kepada teman-teman di PAC se-Kabupaten Jember untuk mulai mendata, mencari informasi agar anak-anak muda yang mau bertani untuk didata. Itu akan menjadi bahan kita sehingga HKTI ke depan bukan lagi hanya nama dan papan nama, tapi mampu berbuat nyata sampai ke tingkat desa. Jadi bukan kita ingin melawan arus, tidak, tapi bagaimana anak-anak muda itu menjadi sebuah embrio petani berbasis teknologi. Nah, kami masih mendata itu karena kami juga komunikasi dengan dinas terkait tidak punya data. Sehingga kami bersama Pak Ketua sudah menginstruksikan kepada kami untuk teman-teman PAC segera mendata potensi-potensi anak-anak muda yang memang mau bertani. Karena sekarang kita jangankan mau bertani, diajak ke sawah kadang diajak bapaknya aja mereka muring-muring. Karena apa? Takut yang hitam lah, takut yang bagaimana lah, apalagi perempuan, apalagi bedaknya mahal lah ini. Makanya kami berharap dengan adanya regulasi yang baru nantinya, HKTI betul-betul menjadi bridging itu, menjadi jembatan anak-anak muda, setengah tua maupun kaum tua untuk kita bersama-sama membangun Jember ke depan di sektor pertanian yang lebih menarik dan menguntungkan. Apalagi negara kita kan negara agraria, Pak. Nah, tapi ya selama ini petani itu selalu di nomor sekiankan. betul. Nah, ada lagi Pak, apa yang selama ini jadi persoalan gitu. Masalah rantai penjualan yang dihadapi. Satu sisi petani tua itu tidak mampu teknologi ya. Terus kemudian di satu sisi kalau kemudian mengikuti alur penjualan hasil panen itu kan terlalu panjang. Jadi tengkulak ke ini. Jadi hasil panen dibeli 10.000. Setelah di pasar itu sudah 50.000. Betul. Terlalu panjang mata rantainya. Kira-kira pernah membahas soal ini enggak di HKTI? Jadi kami bersama Pak Ketua sudah menginginkan adanya koperasi. Karena hari ini kita survei harga tomat 2.000 di petani. Tadi pagi saya ke pasar 8.000 di pasar. Jadi apa? Yang mengkilat itu adalah pedagangnya, petaninya bukitnya, tengkuknya yang mengkilat. Makanya konsep yang ingin dilakukan oleh Pak Ketua
Pak Soleh adalah bagaimana kita memutus mata rantai tetapi tidak membunuh. Jadi kami mencoba membuat pasar yang fleksibel tetapi tetap menguntungkan petani lewat yang namanya koperasi, kan begitu Pak Ketua. Ini konsep yang ingin kita tawarkan ke depan kepada kawan-kawan. Cuman merubah ini kan sulit, betul katanya sampean tadi. Pola pikir kita, yang penting mereka tanam, pasarnya masih ngambang. Nah, ke depan kita ingin bikin konsep bersama HKTI seperti yang dilakukan dengan M-Tani. Ya, jadi kemitraan yang ingin kita lakukan, pendampingan akan kita lakukan. Sehingga benar-benar pada saat mereka tanam, mereka punya gambaran. Gabah saya ini dibeli berapa? Sama pepaya saya ini ikut pasar, kan begitu. Ya. Tetapi pasar yang menguntungkan, bukan membutuhkan. Minimal antara supply and demand ke depan balance. Sehingga apa? Terjadi kestabilan harga yang menguntungkan. Ya, itulah soal pertanian. Mungkin Pak Soleh sedikit bisa menyinggung lah. Ini sebenarnya persoalan klasik ya, soal kelangkaan pupuk Pak Soleh. Ya. Ya Pak, Pak Soleh. Jadi begini, memang kita secara langsung, jadi melihat secara langsung kepada petani, kita keliling di tiap-tiap kecamatan, bahkan di tiap-tiap desa, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat petani yang kita wawancarai, yaitu masalah kelangkaan pupuk. Kenapa? Karena masyarakat petani ini sudah kecenderungan ke pupuk anorganik. Jadi ternyata dari kebutuhan atau pupuk anorganik ini tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di petani. Sehingga apa? Terjadi kelangkaan pupuk. Dengan terjadi kelangkaan pupuk, pemerintah kemarin membuat program yaitu mensosialisasikan tentang pupuk organik agar supaya masyarakat petani itu bisa berpindah ke pupuk organik. Disinilah kita harus bisa memberikan edukasi kepada petani. Tidak seperti kita membalikkan tangan, langsung bisa. Kun fayakun jadi, tidak bisa seperti itu. Kita di sini butuh tangan-tangan yang baik, tangan-tangan yang arif. Dalam hal ini kita selalu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah, dengan akademisi, dan juga stakeholder baik yang ada di tingkat kabupaten, dan juga di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa, untuk bersama-sama dengan PPL mensosialisasikan agar masyarakat petani ini bisa beralih ke pupuk organik. Itu satu-satunya jalan agar supaya tidak ada kelangkaan pupuk anorganik. Sampai saat ini masyarakat itu sudah kecanduan dengan pupuk anorganik yang mengandung zat kimia tadi. Nah, itu. Sehingga kita gimana supaya masyarakat petani bisa beralih? Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dari pemerintah Kabupaten Jember, wakil rakyat, stakeholder yang ada di kecamatan, sampai di tingkat bawah, TNI, Polri harus turun bersama-sama untuk memberikan edukasi, mengarahkan kepada petani agar supaya bisa berbuat nyata dalam hal ini bisa beralih kepada pupuk organik. Itu saja langkah yang harus dilakukan. Dan masalah kelangkaan pupuk ini memang betul sekali semuanya saat ini. Gimana supaya pupuk ini ada? Gimana supaya pupuk ini ada? Sampai saat ini kebutuhan pupuk anorganik petani ini dengan supply yang ada di pemerintah ini tidak tercover. Sehingga semuanya ini pupuk menjadi langka, khususnya pupuk anorganik. Gitu. Ya, itulah pemirsa solusi dari HKTI terkait masalah semakin berkurangnya SDM petani, terus kemudian terkait juga kelangkaan pupuk. Tapi jangan kemana-mana, kita selanjutnya akan membahas soal semakin menyusutnya lahan pertanian yang kita tahu sekarang banyak dialihfungsikan menjadi perumahan. Tapi sejauh ini Perda RT RW belum diundangkan. Nah, kita akan membahas lebih jauh, jangan kemana-mana, masih di Parawat berikut ini. Saya Hari Putri Lestari, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya podcast dari Forum Wartawan Lintas Media Jember. Semoga tayangannya bisa mencerdaskan, membahagiakan, mencerahkan, memberi keamanan bagi warga Jember khususnya.
Pemirsa, kali ini pembahasan kita soal yang menurut saya isu paling di pertanian itu ya, paling hit lah, yaitu soal penyusutan lahan. Saya pernah membaca data BPS itu tahun 2020 ke 2021 itu 503 hektar penyusutannya yang itu digunakan untuk lahan pertanian. Nah, kalau seperti ini terus-menerus tiap tahun, maka otomatis swasembada pangan itu saya pikir ya omong kosong. Ya. Kira-kira gimana dari Pak Soleh sebagai Ketua HKTI untuk menanggapi persoalan ini? Jadi memang bahwasanya tentang penyusutan lahan pertanian itu jadi pemukiman karena ada beberapa faktor. Jadi karena pertumbuhan manusia yang ada di Kabupaten Jember ini malah meningkat. Disitulah dan otomatis masyarakat itu dituntut untuk membuat rumah rusun, tapi jarang mau, sehingga bisa mengambil langkah yaitu tadi lahan-lahan pertanian untuk didominasi menjadi lahan pemukiman. Ini yang jadi permasalahan itu yang di Jember yang tadi jenengan sampaikan bahwa itu kejadiannya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus duduk bareng. Dari regulasi ini harus jelas, RT/RW-nya harus jelas, agar supaya mana yang dibuat untuk konversi lahan untuk pertanian dan mana yang dibuat untuk lahan pemukiman. Di situ harus disepakati. Ini yang dibuat untuk lahan itu pertanian secara abadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan lahan pemukiman. Ini harus jelas dan di situ jangan sampai ada perubahan ataupun sistem konversi itu ada perubahan di situ. Dan siapa yang berhak di situ? Ada tim, yaitu dari pemerintah. Yaitu baik dari pemerintah Kabupaten Jember dan juga mungkin dari BPN dan sampai di tingkat kecamatan bahkan di tingkat desa agar supaya punya satu kesatuan, punya satu komitmen untuk gimana supaya bisa menyepakati bersama tentang regulasi itu. Kalau memang di situ hanya untuk pertanian, jangan sampai digunakan untuk pemukiman. Ini yang penting agar supaya tidak terjadi penyusutan, yaitu lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ini jelas dan tegas, sudah diatur dalam regulasi. Dan yang paling penting sekali, agar kita punya payung hukum yang jelas, yaitu tadi Perda RT/RW ini secepatnya untuk disahkan, yaitu bersama-sama dari eksekutif dan legislatif duduk bareng untuk mengesahkan, yaitu Perda dari RT/RW tersebut. Terima kasih, Pak. Ke Pak Cumantoro. Ya. Saya selain sebagai petani, dulu sempat aktif ya di jurnalistik. Dan beberapa kali mengikuti demonstrasi dan rupanya isu yang dibawa sama, yaitu soal RT/RW. Nah, Pak Cumantoro ini sudah 3 periode memimpin HKTI. Iya. Ini kenapa RT/RW ini kok tidak segera disahkan? Apakah ada hal-hal lain yang masih belum selesai? Ya. Terima kasih, dan saya pun alhamdulillah sering diundang untuk RT/RW. Ini jelas. Jadi kami ini kan sekarang malu. Kami memberikan masukan, memberikan informasi kondisi yang ada di lapangan berkenaan dengan RT/RW. Tapi alhamdulillah tidak pernah didok. Nah, jadi yang aneh lagi, Jember ini kan punya perguruan tinggi, malah mendatangkan dari perguruan Surabaya dan lain sebagainya. Tapi implementasinya kan hanya menghabiskan anggaran. Nah, kami berharap pola-pola seperti itu ke depannya. Kita tidak akan cari kambing hitam karena petani sudah hitam-hitam. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Soleh sebagai Ketua HKTI menjadi cambuk sebenarnya buat penentu kebijakan ke depan bahwa ayolah lahan hijau abadi katanya itu jangan sampai kena perumahan. Ujung-ujungnya kita menginginkan itu. Kenapa? Kita salah satu Jember merupakan salah satu lumbung pangan Jawa Timur. Dan Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Mana kita bisa mempertahankan pangannya kalau lahannya terkikis pelan-pelan tapi pasti habis maksudnya. Pentingnya RT/RW itu sangat-sangat membantu tetapi terkawal. Jangan sampai didok dibiarkan. Banyak aturan di kita bahwa mereka hanya bikin konsep, didok belum tapi rame duluan. Harapan kami, ayolah semua komponen. Di sini banyak dosen, banyak mahasiswa yang katanya idealis, banyak terpinter lah ya. Tetapi sampai detik ini saya bingung. Kok belum didok-dok? Kendalanya apa? Apa palunya tidak ada? Tambahkan dari rumah gitu loh. Ini harus jelas. Kami menginginkan bahwa Jember ini jangan sampai
benar-benar punya konsep, punya rencana, tapi tidak bisa dilaksanakan. Sama saja ada nasi, tapi tidak disuruh makan, disuruh lihat saja. Tidak kenyang-kenyang. Sama dengan ini yang kami inginkan adalah, ayo aturan yang mangkat sudah baku, banyak doktor, profesor, ya, di dalamnya banyak dosen, tapi kok hanya ngedok aja sulitnya setengah mati. Ada apa? Kalau memang perlu, tak pinjamkan ke gedokannya Pak Ketua HKTI Jember. Tak carikan yang besar. Tak carikan yang besar. Kalau perlu palu gong saya pinjam. Ini penting, karena apa? Kalau ini dibiarkan, salah satu contoh di Sumber Sari yang lahan yang teknis itu sudah habis. Di daerah Antirogo yang dilewati aliran irigasi yang teknis, alhamdulillah sudah ada rencana jadi perumahan. Jadi konsep yang ingin kami inginkan adalah bagaimana ke depan RT RW dan siapapun bupatinya harus taat dengan aturan yang ada. Jadi meninggalkan ego demi Jember ke depan yang lebih baik dan bermartabat. Kalau gini, RT RW itu kan putusan yang politis, pastinya banyak kepentingan di sana. Dan kenapa kok tidak segera diputuskan, tidak segera didok? Mungkin kalau saya sempat diskusi sama teman-teman itu, di sana masih ada tambang, ya, di sana ada tambang, terus banyak kepentingan. Ya. Kira-kira gimana Pak Soleh melihatnya itu? Jadi kalau kita, ya mohon maaf, ini dari HKTI sendiri, kita itu di sini kan untuk menjembatani, untuk menyuarakanlah kepada dari petani untuk kepada pemerintah. Pada dasarnya kita itu memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar supaya nanti lahan pertanian ini tidak punah, tidak habis untuk mungkin dibuat pemukiman, mungkin dibuat pabrik dan sebagainya. Sehingga mau kemana petani ini? Kalau kita memang sebagai punya perwujudan bahwasanya Kabupaten Jember akan menjadi sultanan, ya harus kita abadikan lahan pertanian ini. Kembali lagi kepada permasalahan regulasi tadi tentang masalah RT RW tadi, itu tadi kami mohon dengan sangat agar supaya prioritas yang harus dilakukan pemerintah dengan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jember agar supaya duduk bareng menjadi prioritas utama untuk bisa mengesahkan perda tersebut sehingga nanti akan direalisasikan untuk masyarakat di Kabupaten Jember. Itu aja permintaan kami. Saya kemarin sempat dengar gini, sepertinya Indonesia itu sulit dipertahankan kalau masih di negara agraris. Ya. Tidak bakalan maju. Jadi ada proposal yang menginginkan ada perubahan. Jadi dari negara agraris ke negara industri. Nah, kalau misalkan itu yang menjadi yang kemudian dirubah jadi negara industri, kira-kira HKTI setuju nggak? Ya. Jadi setuju dan tidak itu bahwasanya semuanya itu ada punya dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif kalau gitu di situ ada misalkan ada perumahan, ada pabrik dan sebagainya, itu bisa menambah income PAD. Perpajakan bisa masuk kepada pemerintah Kabupaten Jember. Ini banyak tentang masalah positifnya. Dan dampak negatifnya tadi bahwa lahan-lahan di pertanian yang seharusnya untuk pertanian ini dimonopoli untuk bisa dibuat untuk pabrik, untuk pemukiman dan sebagainya. Ini dampak sehingga apa? Hasil produksi kalau di situ banyak perumahan-perumahan yang ada berdiri di perumahan pabrik dan sebagainya, saya yakinkan 100% hasil produksi pangan akan menurun. Itu aja. Kira-kira kalau kemudian kan sekarang petani milenial itu tertarik dengan bertani hidroponik. Ya, betul. Kira-kira itu bisa jadi solusi nggak? Bisa, tapi ini sebagian juga sekitar mungkin kalau kita lihat di kacamata HKTI ini hanya sekitar 20%-nya untuk hidroponik, untuk beralih ke hidroponik seperti itu. Tapi masyarakat yang notabene ini yang di Jember ini masyarakat petani, ini saya yakin untuk masuk ke seluruhnya ke hidroponik, saya yakin sulit. Ya mungkin itu diskusi kita hari ini teman-teman, karena waktunya kita terbatas. Saya berikan kesempatan kepada Pak Jumantoro dan Pak Soleh untuk memberikan closing statement pesan-pesan lah soal pertanian dan kepada pemerintah dan seluruh stakeholder. Kami selaku Ketua HKTI Jember bersama-sama dengan pemerintah mengajak kepada pemerintah Kabupaten Jember, baik Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala OPD, Kepala Dinas yang terkait, dan juga kepada Wakil Rakyat, TNI Polri,
agar supaya bersama-sama untuk bisa membantu petani, agar supaya petani di Kabupaten Jember ini bisa hidupnya sejahtera, bisa hidupnya layak, dan bisa hidupnya makmur. Pak. Kalau dari kami, dari BPO hanya menginginkan saatnya petani berdaya, jangan diperdaya. Saatnya petani butuh, jangan dibutuhkan. Wiswayai petani bangkit, petani makmur, Indonesia jaya. Ya, itulah closing statement teman-teman dari HKTI. Terima kasih Pak Cimantoro, Pak Soleh sudah bersedia hadir di podcast kita FLM Channel. Pemirsa semuanya, kalau suka dengan diskusi hari ini, apa yang kita diskusikan, dukung kami dengan subscribe, terus kemudian share. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.